Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Adanya fitrah adalah sebagai kelanjutan dari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih berada di alam ruh. Oleh karena itu juga disebut sebagai perjanjian azali. Perjanjian di masa yang tak terhingga di masa lalu, yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, bahwa kita sebelum lahir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama menghadap dan dimintakan kesaksian bahwa kita akan bertuhankan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu manusia tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Maka sebenarnya agama pun itu adalah sebuah perjanjian. Dalam bahasa Arab disebut mitsaq atau disebut ahdun. Untuk itulah maka seluruh hidup kita merupakan realisasi atau pelaksanaan untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah, yang intinya ialah beribadah, yaitu menghambakan diri kepada Allah, karena Allah telah kita akui sebagai Tuhan yang kita yakini, yang bisa menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Maka implikasi akibat dari beribadah kepada Allah itu adalah bahwa kita harus menempuh jalan hidup yang benar, yaitu yang pernah dimintakan juga kepada Adam. Pada Quran surat Toha ayat 115, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu, fanasiya wa lam yajid lahu azma." Sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Sehingga Nabi Adam sebagai manusia yang tidak luput dari lupa dan salah. Nah, untuk itulah pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita menyadari kalau diri kita sendiri itu suci atau berusaha menjadi suci, maka kita harus berbuat suci kepada orang lain. Oleh karena itu, takwa itu harus menghasilkan amal solih atau berbudi pekerti luhur yang sudah ketahui semua, sehingga di bulan suci Ramadan ini, setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian Allah mengingatkan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita disuruh menyempurnakan bilangan dari pelaksanaan ibadah puasa sebulan Ramadan itu, kemudian disuruh
membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gerakan kembali kepada fitrah, di mana fitrah itu artinya suci, bahwa manusia itu memiliki potensi dasar yang cenderung kepada kebenaran, kepada kebaikan dan keindahan. Nah, untuk itulah maka kejujuran menjadi prioritas utama dari hasil kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu. Kemudian setelah itu cenderung kepada kebaikan, yaitu untuk senantiasa menjaga perdamaian di antara sesama manusia, khususnya bagi kita sesama Muslim, yang begitu banyak digambarkan di dalam Quran surat Al-Hujurat dari ayat 9 sampai ayat 13, bagaimana harusnya kita sebagai sesama Muslim, yang di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tegakkan di dalam rangka tegaknya Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Kemudian cenderung kepada keindahan, bahwa manusia itu tidak suka merusak, baik merusak dirinya, merusak orang lain, dan merusak alam yang ada di sekitar ini, sehingga Allah memberikan gambaran pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka tentunya Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau tujuan dari ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, bagaimana kita pelihara keimanan, keislaman, dan keihsanan kita, sehingga semuanya itu bisa terwujud menjadi keikhlasan yang nantinya melahirkan sebuah prestasi. Itulah yang dikenal dengan takwa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sehingga Idul Fitri kembali kepada fitrah. Selama di bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan dalam berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan sesama manusia, nah ini kita harus tingkatkan menjadi sebuah budaya sebagai umat Islam, di mana Allah memberikan potensi fitrah itu yang perlu kita kembangkan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Majelis Daerah Perhati Kota Malang mengucapkan selamat